Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan membuat keripik tepung beras. Nah, biasanya nama keripik ini tuh setiap daerah beda-beda ya. Misalnya kalau di tempat saya itu namanya kropcok. Untuk buat keripik ini itu biasanya kalau di tempat saya dikasih daging ikan, misalnya daging ikan payus atau apa gitu ya. Nanti rasanya jauh lebih enak. Nah, kalau di tempat teman-teman sendiri ini namanya apa? Nanti teman-teman komen ya di bawah. Oke, kita langsung aja mulai proses pembuatan. Nanti teman-teman bisa ikutin ya. Bahan-bahannya yang pertama tepung beras rose band, saya pakai 2 bungkus karena saya nanti bikinnya 2 bungkus. Terus kelapa parut, saya pakai 1 kelapa parut tapi ukuran besar, sama tepung tapioka. Untuk bumbunya saya pakai bawang putih, bawang merah, sama ketumbar. Nah, ini untuk bumbunya dari bawang merah, bawang putih, sama ketumbar saya halusin dulu semuanya. Nah, ini mau saya halusin. Terus kita lanjut bikin bahannya. Yang pertama itu tepung berasnya sama kelapa parutnya kita aduk dulu, sama bumbunya juga kita aduk semua. Nah, kalau semua udah diaduk, saya mau kasih sedikit air, kurang lebih 5 sendok makan. Nah, ini biar nggak begitu kering banget ya, cuman sedikit aja. Setelah selesai, baru saya kukus. Untuk pengukusannya kurang lebih sekitar 15 menit aja. Nah, ini udah saya aduk, udah tercampur rata. Sekarang mau saya kukus dulu sekitar 15 menit. Ini yang udah saya kukus selama 15 menit. Sekarang mau saya masukin ke baknya dulu. Nah, kalau udah dikukus seperti ini baru kita masukin tepung tapiokanya. Ini tepung tapiokanya saya pakai 1/4. Nah, ini saya mau pakai semuanya. Terus saya aduk-aduk sampai rata dulu. Nanti kalau udah diaduk sampai rata, baru kita masukin air hangat ya. Kita pakainya nanti air hangat ya, jangan air adem. Nah, untuk ukuran airnya saya pakai 3 gelas air hangat. Itu nggak penuh banget ya, nanti di atas garis itu pakainya. Nah, itu kan ada garisnya tuh. Kita pakai seukuran garis itu. Ya. Pokoknya kita pakai sekitar 3 gelas air hangat aja. Ini diaduk-aduk sampai rata. Nanti kita uleni sampai berbentuk lebih kenyal, lebih kalis, lebih apa ya? Lebih menggumpal-gumpal gitu. Oh ya, saya mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Teman-teman bisa share video saya ke sosial media yang teman-teman punya. Bisa di WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Barangkali itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya biar nanti teman-teman gak ketinggalan video inspirasi lainnya dari saya. Nanti teman-teman juga klik tombol loncengnya biar nanti kalau saya upload video lagi, teman-teman dapat notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Nah, nanti diadoninnya sampai berbentuk kali seperti ini nih, sengaja saya bulet-buletin ya biar lebih gampang. Baru setelah itu saya cetak. Ini saya cetak dulu. Nah, seperti ini. Nah, bisa seperti ini di bentuknya. Ini tadi saya pakai adonan molen ya, gilingan molen gitu. Tapi saya skip biar lebih cepat ya. Atau bisa juga digeprek seperti ini. Ini saya pakai alat geprekan yang saya bikin sendiri dari 2 papan gitu. Terus saya kasih apa namanya ya, engsel pintu gitulah pokoknya. Bentuknya kayak gini aja. Nah, ini tinggal kita jepit aja. Nah, seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini, kayak bentuk apa ya, lebih simpel, lebih gampang, lebih praktis. Tapi kalau mau lebih bagus atau lebih unik, bisa cara yang pertama tadi, terserah teman-teman ya mau pakai cara yang mana. Intinya mah ini dipipihin biar nanti digorengnya gampang. Bisa seperti ini, tinggal digeprek aja, atau seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita tinggal pakai cetakan agar aja. Kalau udah seperti ini langsung kita goreng aja. Ini mau langsung saya goreng sampai berbentuk keemasan.
Nah, ini udah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti rasanya enak banget, gurih, renyah gitu. Tapi kalau tadi kan saya nggak pakai ikan ya, nggak pakai daging ikan. Cuman kalau teman-teman mau pakai daging ikan juga bisa sih, di adonan awal sebelum pengukusan itu kita kasih aja ikannya. Nah, nanti hasilnya sama, tapi untuk rasanya kalau pakai daging ikan jauh lebih enak. Ini pas banget nih dimakan pakai bakso atau buat cemilan santai saat nonton TV. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.